Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Baik, ini adalah materi kedua untuk hari ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk yang dari segi psikologis. Kalau yang nutrisi kemarin itu dari fisiknya gitu ya. Kalau ini yang kebutuhan psikologisnya. Nah, salah satu kebutuhan psikologis yang akan dibahas adalah stres, kecemasan, adaptasi, dan perubahan. Nah, nanti ini sekaligus membahas tentang sedikit kita membahas tentang asuhan keperawatannya, sama dengan yang di bagian nutrisi kemarin, ya. Yang pertama, kita bahas dulu terkait dengan teori dasarnya dulu, ya. Stres. Kalau sebenarnya teman-teman juga sering merasakan stres gitu ya. Cuman kalau kita tilik lagi lebih dalam apa sih definisi stres itu. Nah, ternyata stres adalah keadaan yang dihasilkan oleh perubahan lingkungan yang diterima sebagai suatu hal yang menantang ataupun mengancam, dan bisa juga dia merusak keseimbangan kehidupan seseorang gitu ya. Jadi stres bisa bersifat menantang, mengancam maupun merusak gitu ya. Jadi ada yang mengarah ke positif dan ada yang mengarah ke negatif. Kemudian, seringkali stres ini didefinisikan dengan hanya melihat dari stimulus atau respon yang dialami oleh seseorang. Ya, nah, kemudian ada yang disebut dengan stresor. Stresor ini adalah situasi atau suatu keadaan atau suatu agen yang menyebabkan seseorang itu menjadi merasa terganggu gitu ya, mengalami sesuatu perubahan yang menjadikan akhirnya stres. Itu adalah stresor. Jadi ada suatu hal, dan suatu hal ini disebut dengan stresor. Baik itu bisa situasi, berupa situasi, ataupun agen bisa suatu benda ataupun yang lainnya. Nah, yang bisa menyebabkan kita stres itu adalah stresor. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terkait dengan kecemasan, ternyata stres dan kecemasan didefinisikan dengan berbeda. Kalau kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya itu umum. Kemudian seseorang itu ketika mengalami kecemasan, dia merasa takut. Kemudian bisa juga kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya. Jadi kalau kita cemas, kadang kita tidak tahu kenapa ya, karena apa ya, dari mana ya gitu. Tapi kadang perasaannya atau ciri-cirinya kita mengalami kecemasan biasanya nadi kita meningkat gitu ya, frekuensi nadi meningkat, kemudian tremor adalah gerakan involuntary, tidak sadar gitu ya, tangannya misalnya bergetar sendiri gitu, kemudian bibirnya bisa juga bergetar sendiri, ataupun ada yang sampai menggigit-gigit bibir, kemudian memegang kuku seperti ini karena cemas, atau ada yang perutnya mules gitu ya, misalnya cemas mau ujian gitu, sebelum ujian gitu rasanya kepingin ke belakang. Nah, itu bagian respons psikologis kita kalau sedang mengalami kecemasan. Ya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan adaptasi. Kalau tadi stres sudah, kecemasan sudah, nah sekarang adaptasi. Apa itu adaptasi? Ternyata teman-teman sering sekali mendengar kata adaptasi, gitu ya. Mungkin secara tidak langsung teman-teman juga sudah mengalami itu atau berproses adaptasi itu ya, cuman secara tidak sadar mungkin ya. Nah, sekarang kita pelajari apa itu adaptasi. Ternyata adaptasi adalah proses yang berjalan di mana individu itu menuju ke dalam keseimbangan karena adanya stresor. Maksudnya keseimbangan di sini apa? Misalnya, contohnya gini lebih mudahnya. Kan ada stresor. Stresor itu menyebabkan stres gitu ya. Nah, setelah stres, teman-teman akan ada perubahan yang terjadi pada teman-teman. Lalu kita berusaha berproses menghadapi stres itu. Nah, proses saat menghadapi stres itu sampai nanti akhirnya akan menjadi seperti apa, itu adalah proses adaptasi. Nah, hasilnya seperti apa tergantung pada keseimbangan yang akan dicapai. Keseimbangan atau di sini adalah bahasanya homeostasis. Keseimbangan di sini keseimbangan antara fisiologikal, psikologikal, sosioculture gitu ya, budayanya, intelektualnya, spiritualnya. Jadi kebutuhan fisik, psikologis, sosial culture, sosial budaya, kemudian intelektual dan spiritualnya. Kebutuhan itu
ketika di hasil akhirnya akan terjadi keseimbangan antara berbagai kebutuhan tadi gitu ya. Jadi adaptasi adalah prosesnya, proses yang berjalan ketika kita ada stresor lalu stres. Nah, proses kita menghadapi stres itu sampai nanti pada akhirnya apakah akan menjadi positif atau negatif gitu ya, maladaptif atau adaptif gitu ya. Jadi bahasanya adalah kalau adaptasinya baik, hasilnya adalah berarti dia yang adaptif. Kalau yang tidak baik akhirnya mengarah ke negatif, artinya adalah maladaptif ya. Kemudian perubahan. Nah, perubahan ini juga menjadi salah satu bagian dari proses stresor, stres, kemudian adaptasi. Nah, sebelum adaptasi nanti bisa sebelum adaptasi ataupun setelah adaptasi gitu ya. Ada proses perubahan. Ya, namanya juga proses gitu ya. Dia proses yang dinamis, kemudian dia berespon kepada stresor gitu ya. Sama kan ya, sama dengan yang adaptasi tadi. Cuman ternyata perubahan ini dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Ini menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah unfreezing. Unfreezing itu kita menciptakan apa yang dibutuhkan untuk berubah gitu ya. Jadi ketika kita di awal fase itu kita mengidentifikasi kita membutuhkan apa untuk berubah gitu ya. Kemudian kalau kita sudah menentukan poin A yang diperlukan untuk berubah, maka di fase kedua kita moving. Moving artinya berpindah, yakni misalnya kita mengalami stres gitu ya. Kemudian kita ada stresor. Kemudian kita harus melakukan tindakan apa terhadap stresor itu. Gitu. Misalnya tadi akan ujian gitu ya. Kita stresornya adalah akan ujian itu. Kemudian kita mengalami stres, kecemasan gitu ya. Nah, setelah itu kita harus mengalami perubahan itu gitu ya. Jadi supaya kita bisa calming down menghadapi stres itu. Sehingga kita bisa membuka buku terlebih dahulu, mempelajari materi-materi gitu ya. Itu adalah fase 1. Fase 2 kita melakukan itu, moving, mengimplementasikan perubahan. Nah, tahap yang ketiga adalah kita merevisi apakah ada yang dibutuhkan lagi atau tidak gitu ya. Jadi kalau istilahnya adalah unfreezing itu fase 1, kemudian fase 2 adalah moving, berpindah, lalu tahap ketiga adalah refreezing. Refreezing artinya mengulang kembali apakah tadi hal yang sudah kita lakukan itu sudah cukup atau belum untuk proses perubahan ini. Itu adalah teori perubahan dari Lewins yang banyak digunakan. Ya, kemudian ternyata perubahan ada berbagai tipe. Nah, dilihat dari tipe-tipenya ini, yang pertama adalah tipe developmental. Perubahan developmental itu perubahan perkembangan gitu ya. Itu dilihat dari perubahan emosi dan fisik yang terjadi di perbedaan usia-usia gitu ya. Jadi kalau kita gitu ya, kita kan selalu mengalami perubahan dalam arti developmental, perkembangan dari anak-anak sampai sekarang teman-teman dewasa awal gitu ya, dewasa awal sudah tidak remaja lagi, sudah dewasa awal, maka itu adalah proses perubahan. Jadi berubah dari yang usia kecil, usia baru lahir, kemudian usia bayi, kemudian balita, kemudian balita yang prasekolah, usia sekolah, kemudian usia remaja, masuk ke dewasa gitu ya. Dia terjadinya adalah gradually artinya bertahap gitu ya. Kemudian biasanya kalau tipe yang developmental ini bisa diprediksi, ya karena perkembangan itu kan kita tahu ya, perkembangan anak-anak dia mengalami tahap ini, nanti usia yang selanjutnya dia mengalami tahap ini gitu ya. Nah, itu kan bisa diprediksi. Ya, kemudian tahap kedua adalah tahap reaktif. Tahap reaktif dideskripsikan sebagai respon adaptif terhadap stimulan dari luar. Gitu ya. Kemudian ada covert dan overt. Kalau covert adalah dia terjadi tanpa kesadaran. Jadi perubahannya itu terjadi kita tidak menyadari ternyata ada perubahan. Gitu ya. Tapi kalau overt kebalikannya, kita menyadari bahwa ada perubahan. Gitu ya. Biasanya ini tidak
tidak terkontrol secara langsung gitu ya. Oke, nah ini sama kalau yang tadi pengertian dari stres dan copingnya. Lanjut. Nah, kalau ini pembagian dari stres dan coping gitu ya. Ternyata ada pandangan tentang stres. Apakah itu stres sebagai stimulus atau dia sebagai respon atau sebagai transaksional ya. Nanti ini menjadi bahan diskusi. Oke, kemudian kalau pembagian stres menurut penyebabnya ada stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologi, stres fisiologi, stres karena proses pertumbuhan, stres psikis atau emosional. Ya, mungkin yang lebih kita kenal atau yang lebih teman-teman ketahui gitu ya, stres itu hanya berupa stres fisik dan emosional. Ternyata banyak sekali pembagian atau jenis-jenis stres itu gitu ya. Nah, kemudian tahapan stres. Ternyata stres itu tidak langsung tiba-tiba menjadi stres. Ternyata ada tahapan-tahapannya. Dan nanti kita akan belajar ini. Nah, pandangan stres tadi ya, stres dilihat dari pandangan stres. Pandangan stres sebagai stimulus, artinya pandangan ini menyatakan stres sebagai suatu stimulus yang menuntut, di mana semakin tinggi besar tekanan yang dialami seseorang, maka semakin besar pula stres yang dialami. Kalau stimulusnya kecil, stresnya kecil. Kalau stimulus itu hal yang menjadikan dia stres gitu ya, suatu hal yang awal mula menjadikan dia stres, itu namanya stimulus gitu ya. Jadi contohnya misalnya tadi akan ujian, maka ujian itu sebagai stimulus kita. Atau mau wawancara. Nah berarti yang stimulusnya adalah proses mau wawancara, dia stimulus gitu ya. Atau yang lain misalnya ada masalah keluarga gitu ya, misalnya orang tuanya ada masalah gitu ya, atau masalah pembayaran SPP misalnya gitu ya. Sekarang karena pandemi, jadi misalnya tidak bisa membayar SPP. Nah, itu kan menjadi stimulus awal, menjadi beban, kemudian apakah itu dinilai besar atau kecil stimulusnya, itu tergantung pada masing-masing orang. Intinya dia sebagai stimulus membuat stres itu ya. Atau tugas gitu ya, tugasnya tidak hanya dari dosen A, tapi semua memberikan tugas gitu ya, karena sudah mahasiswa tugasnya banyak, itu bisa dianggap sebagai stimulus yang besar gitu ya, maka akan stresnya besar. Tapi ada juga yang menganggap kalau manajemennya bagus, mungkin stimulus stresnya itu tidak sebesar yang temannya mungkin pada saat manajemen waktunya tidak bagus gitu ya. Kemudian stres sebagai respon. Stres sebagai respon mengidentifikasikan stres sebagai respon individu terhadap stresor yang diterima, di mana ini sebagai akibat respon fisiologi dan emosional. Jadi responnya gitu ya. Kemudian kalau stres sebagai transaksional, apa itu ya? Kok ada bahasa transaksional? Ternyata pandangan ini merupakan suatu interaksi antara orang dengan lingkungan, ya, dengan meninjau dari kemampuan individu dalam mengatasi masalah dan terbentuknya sebuah coping. Jadi sebuah transaksi antara kita dengan lingkungan kita gitu ya. Apakah kita bisa mengatasi masalah itu sehingga akhirnya bisa terbentuk coping. Jadi coping tadi ya, coping itu adalah bentuk usaha kita terhadap stresnya tadi. Kalau stres, copingnya akan seperti apa? Copingnya jadi agak mirip dengan adaptasi, ya, maladaptif atau adaptif. Kalau coping, apakah coping individunya terganggu atau tidak, itu tergantung pada prosesnya. Kita berusaha untuk menyelesaikan stres itu, ya. Efektif dan inefektif coping, ya. Oke, kemudian macam-macam stres tadi, ada stres fisik nih. Contoh dari stres fisik adalah stres yang disebabkan karena keadaan fisik. Contohnya karena temperaturnya yang tinggi gitu ya, misalnya di suatu ruangan kemudian yang panas gitu ya. Yang padahal teman-teman misalnya harus mengerjakan tugas gitu misalnya, atau sedang mengerjakan tes, ruangannya tertutup, panas. Nah, itu kan juga menjadi stresor untuk teman-teman. Nah, itu bagian dari contoh stres fisik. Kemudian suara bising gitu ya. Kemudian karena tegangan arus listrik atau sinar matahari, itu juga bisa menjadi sumber stres fisik.
Kemudian contoh stres kimiawi. Stres kimiawi ini yang asalnya dari obat-obatan atau zat beracun asam, basa, atau karena faktor hormonal itu masuk ke kimiawi. Misalnya kalau pada perempuan gitu ya, kalau pada perempuan misalnya pada saat PMS, premenstruasi gitu ya, kan ada hormon yang mempengaruhi. Nah, itu bagian dari stres kimiawi. Intinya dia karena ada pengaruh zat atau senyawa kimia. Kemudian stres mikrobiologi karena kuman, adanya virus, bakteri atau parasit. Ya, kemudian stres fisiologi karena ada gangguan fungsi organ tubuh, misalnya gangguan dari fungsi jaringan tubuh atau organ lain, misalnya ada permasalahan di organ jantung gitu ya. Jadi karena fisiknya bermasalah itu menjadikan stres. Nah, itu dikelompokkan ke dalam stres fisiologi. Kemudian stres proses pertumbuhan dan perkembangan kaitannya dengan proses tumbuh kembang gitu ya, pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya karena adanya pubertas atau ada masalah perkawinan, kemudian proses lanjut usia. Ternyata secara tidak langsung bisa itu menjadi stresor untuk mengalami stres. Nah, dikelompokkan ke dalam stres proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian stres psikis atau emosional, ya. Ini karena stimulus psikologis, ya, atau ketidakmampuan kondisi psikologis untuk menyesuaikan diri. Seperti hubungan interpersonal, sosial budaya, faktor keagamaan itu juga masuk di sini. Ya, kemudian sumber-sumber stres gitu ya. Kalau tadi kan stresor. Nah, sumber-sumber stres itu adalah dari mana sih stres itu? Ya, nah ternyata sumber stres itu bisa muncul dari diri kita sendiri, ya. Kemudian dari dalam keluarga. Jadi sudah berhubungan antara kita dengan anggota keluarga. Itu karena adanya interaksi mungkin bisa menimbulkan stres karena ada permasalahan, perbedaan gitu ya, stimulus-stimulusnya akan berbeda. Atau di dalam masyarakat dan lingkungan. Konteksnya lebih luas lagi, ya. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan stres. Nah, ternyata tahapan stres dibagi menjadi 6. Ya. Nah, pada tahap pertama ini adalah tahap ringan, gitu ya. Kalau tahap ringan ini justru pada saat stres, gitu ya, misalnya ada tugas yang begitu banyak, gitu ya. Tahapan awal kita stres biasanya kalau baru awal justru kita malah semangat belajar, gitu ya. Kalau pas misalnya, aduh tugasnya banyak sekali, saya harus segera mengerjakan, itu semangat sekali mengerjakan, gitu ya. Diidentifikasikan dengan ini ya, adanya semangat bekerja besar, penglihatannya tajam, tidak seperti pada umumnya gitu ya, karena saking semangatnya, kemudian merasa mampu menyelesaikan pekerjaan yang tidak seperti biasanya, kemudian merasa senang akan pekerjaannya, akan tetapi kemampuan yang dimilikinya semakin berkurang gitu ya. Nah, ternyata ini adalah tahap awal dari stres. Kita bekerja tapi kok ternyata kemampuannya semakin berkurang gitu ya, merasa tidak mampu gitu ya. Dia merasa mampu tapi sebenarnya ternyata tidak mampu, semakin berkurang tadi. Kemudian tahap yang kedua, pada tahap stres kedua ini seseorang memiliki ciri tadi ya, kalau yang pertama dia semangat sekali belajar mengerjakan itu. Kemudian tiba-tiba dia merasa letih gitu ya, letih sewaktu bangun pagi misalnya tidur. Nah, bangun tidur itu tidak merasa segar, tapi merasa lelah gitu ya, tidak merasa segar seperti biasanya. Kemudian setelah makan siang gitu ya, dia tetap merasa lelah. Kemudian cepat sekali merasa lelah. Kemudian sering mengeluh terkait dengan penyakit lambung atau perut tidak nyaman gitu ya. Kemudian jantung berdenyut berdebar-debar lebih dari biasanya. Kemudian otot punggung dan tengkuk semakin tegang gitu ya. Itu sudah masuk pada tahap kedua. Nah, tahap ketiga ternyata kalau tadi ya sudah sampai yang ada gangguan otot di leher, di punggung, semakin tegang. Nah, tahap ketiga lebih dari itu ternyata. Ternyata kita kalau terus mengalami gangguan lambung dan usus seperti adanya keluhan gastritis gitu ya, asam lambung meningkat, kemudian buang air besar tidak teratur, kemudian ketegangan ototnya tadi semakin lebih parah, semakin terasa gitu ya.
kemudian perasaan kita sudah tidak tenang, kemudian sudah terjadi gangguan pola tidur, insomnia, tidak bisa tidur, kemudian frekuensi tidurnya berkurang, kualitas tidurnya berkurang, gitu ya. Tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya berkurang. Kemudian sukar memulai untuk tidur, artinya kita mau untuk tidur saja susah, memulai untuk tidur saja susah ya. Kemudian tiba-tiba sering terbangun pada malam hari tapi sulit untuk kembali tidur, kemudian merasa lemah tidak seperti biasanya, kemudian saat saat melakukan aktivitas itu seperti tidak bertenaga. Itu sudah masuk ke tahap 3. Nah, tahap keempat ketika mengalami gejala seperti pekerjaan yang menyenangkan terasa membosankan, lama-lama bosan gitu ya. Kemudian semula tanggap terhadap situasi menjadi kehilangan kemampuan untuk merespon secara adekuat gitu ya. Kemudian tidak mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari, sudah tidak mampu lagi gitu ya. Adanya gangguan pola tidur, menolak ajakan karena tidak bergairah gitu ya. Kalau misalnya diajak temannya lebih banyak murung, tidak mau gitu ya, karena tidak bergairah untuk melakukan aktivitas ya. Kemudian kemampuan mengingat dan konsentrasi mulai menurun gitu ya. Kenapa kok bisa kemampuan mengingat dan konsentrasinya menurun? Ya, karena ada perasaan ketakutan, kecemasan yang kita tidak tahu penyebabnya apa ya, itu membuat konsentrasi jadi menurun. Kemudian di tahap kelima stres ditandai dengan kelelahan fisik yang lebih dalam lagi, tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang ringan dan sederhana, ya misalnya ada pekerjaan ringan pun tidak bisa diselesaikan. Lalu gangguan pencernaan sudah semakin berat, tidak hanya gastritis gitu ya. Kemudian perasaan ketakutan dan kecemasan semakin lebih besar lagi, ya, semakin terasa lebih besar lagi. Nah, tahap terakhir, tahap puncak seseorang mengalami stres, ya, ditandai dengan dia panik, kemudian merasa sampai takut mati. Kemudian ditemukan juga gejala detak jantung semakin meningkat lebih keras, lebih cepat gitu ya. Bahkan sampai sulit bernapas, kemudian seluruh tubuh itu gemetar, tremor gitu ya, kemudian berkeringat, kemudian kemungkinan terjadi kolaps atau pingsan. Bahkan tahap akhir sampai seperti itu. Nah, di dalam 1 sampai tahap 6 itu kita juga harus mampu berproses tadi, berproses adaptasi, coping, dan perubahan tadi harus berjalan. Kalau itu berjalan kan tadi tujuan dari adaptasi mencapai dengan equilibrium atau keseimbangan dari kebutuhan tadi, fisik, psikologi, sosiokultur, religi gitu ya. Seharusnya itu bisa dilakukan dengan baik sehingga akhirnya nanti tidak sampai pada tahap yang lanjut, tahap yang puncak. Harapannya seperti itu. Selanjutnya, respon fisiologis terhadap stres itu ada diidentifikasi menjadi 2, lokal adaptasi dan general adaptasi. Apa itu? Lokal adaptasi itu namanya lokal, berarti respon lokal terhadap stresor. Contoh respon lokal kalau misalnya kita menginjak kerikil tajam gitu ya, secara refleks pasti kita akan mengangkat kaki kita gitu ya. Atau misalnya terjadi peningkatan produksi leukosit gitu ya saat terjadi proses infeksi. Ini berhubungan tadi dengan yang penyakit ya, jenis stresnya. Yang kimiawi juga bisa ya, karena ada perubahan leukosit karena proses infeksi dalam tubuh, akhirnya tubuh kita bisa jadi demam, kemudian tidak nyaman gitu ya. Jadi lokal, sifatnya adalah lokal tubuh terhadap stresor. Kalau general itu dia lebih menyeluruh gitu ya. Jadi reaksi terhadap stresornya itu lebih menyeluruh. Nah, stres merupakan sumber dari berbagai macam penyakit dari manusia. Makanya stres harus bisa coping stres jadi kita harus bisa mengatasi gitu ya, mengatasi stres itu, jangan sampai berlarut akhirnya itu bisa menjadi sumber penyakit pada manusia gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk mencegah dan mengatasi stres supaya tidak sampai ke tahap yang paling berat? Nah, itu tergantung pada sumber-sumbernya gitu ya. Kita mengurangi kemungkinan stresor-stresornya sehingga kita bisa menghindari itu. Bisa dari berbagai cara,
seperti ini. Misalnya pengaturan diet dan nutrisi itu juga ternyata mempengaruhi gitu ya. Kemudian pentingnya istirahat dan tidur. Kemudian olahraga dan latihan teratur itu juga bisa mengurangi dan mencegah terjadinya stres ya. Berhenti merokok, kalau merokok mending tidak usah merokok ya. Kemudian tidak mengkonsumsi minuman keras, kemudian mengatur berat badan gitu ya. Kemudian pengaturan waktu, ini tadi ya contohnya misalnya tugas tadi, kalau manajemen waktunya baik, maka bisa mencegah dan mengatasi stres gitu ya. Kemudian bisa juga dengan psikoterapi, kalau misalnya terapi-terapi psikologis gitu ya, atau dengan psikoreligius yang dihubungkan dengan religiusnya. Nah, ini kalau tadi yang tahapan General Adaptation Syndrome atau yang umum ya, yang umum bukan yang lokal. Ternyata ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap alarm. Alarm itu kita sadar terhadap stresornya. Kemudian yang kedua adalah resisten. Dan yang ketiga exhaustion. Nah, ini contohnya. Kalau tadi lokal sudah ya. Ada juga contoh lokal misalnya refleks terhadap nyeri. Kemudian pengkajian. Nah, ini sudah masuk ke dalam masukan keperawatan. Kalau masih di keperawatan dasar, ini sebagai pengenalan saja, sama dengan yang nutrisi tadi, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman nanti ketika praktek, kemudian mau mengkaji, gitu ya, biasanya meskipun dia sakit fisik, gitu ya, misalnya besok praktek KDM di rumah sakit, meskipun dia sakit fisik, perlu sekali kita kaji bagaimana psikologisnya, apakah dia mengalami stres, kecemasan atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk mengkaji tingkatan stres gitu ya. Kita bisa mengkaji persepsi stresornya dengan cara menanyakan apa yang paling mengganggu pikiran Anda saat ini gitu ya. Tapi bahasanya bisa diluaskan, tidak harus menggunakan kata-katanya persis dengan seperti ini, tapi setidaknya ini menjadi guideline untuk teman-teman untuk mengkaji persepsi stresornya. Pertanyaannya ini. Kemudian untuk mengkaji penyesuaian diri terhadap maladaptif gitu ya. Bagaimana maladaptif tadi sudah ya. Adaptasi yang mengarah ke negatif. Kemudian ketaatan terhadap praktik kesehatan. Ya, contohnya apakah Anda mengalami tekanan darah tinggi? Ya, apa Bapak Ibu mempunyai riwayat tekanan darah tinggi gitu. Kemudian apakah menggunakan obat-obatan gitu ya, itu bisa dikaji. Nah, ini sudah dipisahkan gitu ya antara kegiatan pengkajian, misalnya pengkajiannya tadi teman-teman mengkaji ada tadi pola tidur gitu ya, kemungkinan masalahnya adalah ada gangguan tidur misal ya. Ini adalah tabel salah satu contoh menunjukkan hasil pengamatan yang menunjukkan coping yang tidak efektif ya. Jadi tadi kalau misalnya tentang pola tidur kok dia menyatakan ada gangguan tidur, maka dia copingnya tidak efektif ya. Atau bisa dilihat kalau kita melihat dari tampilan klien gitu ya. Nah, dari tampilannya kok kelihatannya buruk, kemudian tampilannya tidak rapi, aut-autan. Mungkin dia ada coping yang tidak efektif dan inefektif tadi yang saya jelaskan. Nah, masuk kalau teman-teman jadi ketika awal gitu ya kan melakukan pengkajian. Pengkajian adalah mencari data-data tadi. Semua data-data tentang klien sudah kita cari, lalu kita simpulkan ada masalah apa, masalah keperawatan apa, lalu nanti dirumuskan ke dalam diagnosa keperawatan. Ini adalah salah satu contoh saja diagnosa keperawatan. Nah, teman-teman nanti juga akan mengenal, sudah dibahas ya tadi di nutrisi juga sudah. Nah, di sini juga sama untuk melihat diagnosa keperawatan, kita menggunakan standar diagnosa keperawatan Indonesia atau SDKI. Teman-teman bisa buka di kategori psikologis. Ya, ini sebagai pengetahuan saja. Nanti ini akan saling berkesinambungan ketika teman-teman juga sudah mendapatkan KDK gitu ya. Nanti akan semakin paham, semakin jelas. Maksudnya adalah ini. Jadi ini sekalian mengenalkan ke teman-teman, tidak hanya teorinya tapi sudah pengaplikasiannya gitu ya.
Nah, kategori psikologi, subkategori integritas ego, gitu ya. Harapan saya nanti setelah ini teman-teman bisa mencari buku tentang SDKI gitu ya, diagnosa, luaran, tujuan tadi, sama intervensi. Jadi bisa sambil membuka-buka bukunya. Nah, hingga muncul diagnosa keperawatannya itu, di situ ada ansietas, coping tidak efektif. Nah, dari situ juga teman-teman bisa belajar definisinya ansietas, definisinya coping tidak efektif itu ada. Kemudian kalau di dalam buku itu juga sudah dijelaskan tanda dan gejalanya dari mayor dan minor. Mayor yang kemungkinan banyak terjadi pada pasien, minor yang lebih kecil terjadi pada pasien gitu ya. Atau kita bisa sebut batasan karakteristik gitu ya. Nah, lalu kalau sudah ketemu diagnosanya, maka kita harus merumuskan luaran. Sama juga kan dengan nutrisi tadi. Nah, luaran adalah outcome-nya. Outcome-nya bisa di labelnya menggunakan tingkat ansietas dengan kriteria hasilnya diaforesis. Diaforesis itu berkeringatnya. Kalau kita mengalami stres, kecemasan kan biasanya berkeringat ya. Kemudian tremor, tadi sudah dijelaskan. Perilaku gelisah, perilaku tegang ya. Jadi dari yang misalnya tremornya sangat tremor, jadi kalau nanti harapannya setelah ada intervensi, tremornya berkurang, perilaku gelisahnya hilang, perilaku tegangnya hilang, sudah tidak berkeringat, maksudnya berkeringat yang dalam kaitannya mengalami kecemasan. Ya, kemudian psiki yang intervensinya bisa mengambil reduksi ansietas dengan cara apa, aktivitasnya apa saja. Dengan kita melakukan mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah. Lalu tindakan keperawatannya bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman, terapeutik gitu ya. Kemudian melatih kegiatan pengalihan. Jadi didistraksi, dialihkan supaya tidak larut dalam stresnya. Kemudian kolaborasi memberikan obat ansietas untuk kolaborasinya. Namun jika diperlukan, tidak semua memerlukan obat anti cemas ya. Nah, itu secara singkatnya terkait dengan stres, kecemasan, adaptasi, dan perubahan. Jadi kalau di materi saya kan psikologis, jadi ada banyak sekali gitu ya, cuma tidak hanya ini stres saja. Nanti teman-teman juga belajar tentang konsep diri, persepsi diri, kemudian berduka, ada banyak sekali gitu ya. Nanti sudah saya berikan juga terkait dengan buku KDM-nya, kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ bisa teman-teman identifikasi, kebutuhan dasar manusia dibedakan dari fisiknya dan psikologisnya. Kalau psikologisnya apa saja? Nah, salah satunya yang sudah saya jelaskan ini, gitu ya. Kalau fisik yang tadi nutrisi, nanti akan banyak lagi juga dijelaskan oleh tim yang lain. Mungkin